kita akan melihat lebih dekat ikon kebanggaan ibu kota, yaitu Monumen Nasional atau biasa disebut dengan Monas. Monas bukan hanya simbol kemerdekaan, tapi juga ruang publik yang setiap harinya ramai dikunjungi. Lalu, apa yang membuat Monas menjadi tempat favorit warga Jakarta? Kita ikuti liputannya bersama reporter kami. Perjalanan kita start dari stasiun Tiga Raksa dan berhenti di stasiun Tanah Abang. Dari Tanah Abang, kita bisa langsung lanjut pakai Grab. Bisa juga kalian transit dulu dari Tanah Abang ke stasiun Manggarai. Selain itu juga bisa naik Transjakarta dari sekitar Tanah Abang. Tadi itu udah keluar nih. Halo teman-teman, hari ini kita mau ke Monas. Ikutin terus ya keseruan kita pada hari ini. See you. Lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Suara hati kita bergema, melantunkan nada-nada lagu tanpa berkata, seperti syair tak beraksara. Oke, di belakang saya terdapat bangunan yang bernama Monumen Nasional atau yang sering kita sebut dengan sebutan Monas. Monas berlokasi di lapangan Medan Merdeka dengan alamat Jalan Tugu Monas, Gambir, Kota Jakarta Pusat. Monas itu terletak di tengah pusat Kota Jakarta dan mudah dijangkau dengan berbagai transportasi. Jam buka Monas pada hari Senin, semua kawasan akan ditutup, dan jika hari Selasa sampai dengan hari Jumat dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Jika hari Sabtu dan Minggu dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Monas pada siang hari yang panjang tampak semarak dengan kehadiran turis bule yang datang berkelompok. Mereka terlihat penasaran mengamati bangunan megah setinggi 132 meter tersebut. Baik, jadi kondisi terkini pada pukul 9:43, di sini kondisinya ramai pengunjung dan cuaca saat ini cerah. Dan banyak orang-orang yang berkegiatan seperti berjalan, bersepeda, lalu berpiknik. Ada juga turis yang berwisata ke Monas. Di kawasan Monas pada siang hari, teriknya matahari membuat pengunjung mencari teduh di bawah pepohonan. Sementara, lapangan luas di sekitarnya tampak berkilau disinari cahaya matahari. Jika para wisatawan bingung dengan rute luar Monas, terdapat tugu yang berisi arah untuk menentukan sebuah tempat.
Di luar Monas terdapat kereta wisata Monas yang merupakan salah satu fasilitas favorit pengunjung karena memberikan pengalaman berkeliling kawasan Monumen Nasional dengan cara yang lebih praktis dan menyenangkan, di mana kereta ini berbentuk seperti kereta mini dengan gerbong terbuka yang dapat menampung banyak penumpang sekaligus. Beroperasi mengelilingi area Taman Monas sambil menyajikan pemandangan rindangnya, pepohonan dan suasana asri di sekitar, sehingga sangat cocok bagi keluarga, anak-anak maupun wisatawan yang ingin menikmati suasana tanpa harus berjalan kaki jauh. Dan keberadaan kereta wisata ini semakin menambah daya tarik Monas yang sebagai destinasi rekreasi yang ramah dan nyaman untuk semua kalangan. Monumen IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, didirikan untuk memperingati peristiwa penting rapat raksasa di lapangan IKADA pada tanggal 19 September 1945, sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diprakarsai oleh kelompok pemuda Komite Pan-Aksi untuk menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah nyata dan didukung rakyat, dengan tujuan menegaskan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia yang baru dan menyatukan rakyat di bawah kepemimpinan nasional. Di depan bangunan Monumen Nasional terdapat banyak sekali mobil TNI yang terparkir dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober. Monumen Nasional Jakarta menjadi pusat pelaksanaan acara dengan digelarnya upacara resmi yang diikuti jajaran TNI dari darat, laut, dan udara, disertai parade militer yang menampilkan alutsista modern, atraksi pasukan khusus, serta pertunjukan kesenian. Sebagai bentuk penghormatan kepada para prajurit yang menjaga kedaulatan bangsa, sekaligus sebagai hiburan bagi masyarakat yang hadir di kawasan Monas. Hari ulang tahun tentara ini diperingati setiap 5 Oktober karena terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang kemudian menjadi cikal bakal TNI. Sejak saat itu, HUT TNI diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Oke, jadi kita udah ada di depan Monas. Yuk kita masuk! Untuk memasuki kawasan Monas, pengunjung diarahkan menuju pintu masuk utama yang terletak di area Silang Monas sisi utara, lalu melewati jalur pemeriksaan tiket dan keamanan sebelum menuruni lorong bawah tanah yang menghubungkan langsung ke area dasar tugu. Setelah itu, para pengunjung dapat memilih untuk menjelajahi Museum Sejarah Nasional yang menampilkan berbagai diorama perjalanan bangsa Indonesia. Pengelola Monumen Nasional atau yang sering kita sebut Monas, Jakarta, secara resmi mengumumkan bahwa harga tiket masuk kawasan wisata sejarah ini masih tergolong terjangkau bagi masyarakat, dengan tarif yang ditetapkan sebesar Rp5.000 untuk mahasiswa, Rp8.000 untuk dewasa, dan Rp3.000 untuk anak-anak dan pelajar. Sementara untuk menikmati fasilitas tambahan seperti naik ke puncak Monas, pengunjung dikenakan biaya tambahan sesuai kategori usia. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam merawat serta melestarikan ikon bersejarah kebanggaan bangsa Indonesia tersebut. Untuk memudahkan para pengunjung dalam menikmati keindahan Monas, pihak pengelola kini telah menyediakan sistem pembayaran tiket yang lebih modern dan praktis, di mana selain bisa dilakukan secara langsung di loket dengan menggunakan uang tunai, masyarakat juga dapat memanfaatkan metode pembayaran non-tunai, seperti kartu elektronik, aplikasi dompet digital, hingga QRIS yang terintegrasi dengan berbagai bank dan penyedia jasa keuangan, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir apabila tidak membawa uang tunai, karena seluruh proses pembelian tiket masuk maupun tiket menuju area puncak Monas dapat diselesaikan dengan cepat, aman, dan efisien hanya melalui perangkat gawai mereka. Setelah melakukan pembayaran, kita melewati lorong untuk menunjukkan bukti tiket yang sudah dibayar, lalu kita menuju ke dalam Monas.
Baik, saat ini saya sedang berada di depan Monas. Dan saya akan menjelaskan sedikit sejarah mengenai Monas. Monumen Nasional dibangun pada 17 Agustus 1961 atas prakarsa Presiden Soekarno. Pembangunan ini memakan waktu cukup lama dan Monas telah diresmikan serta dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Dan kita melangkah untuk lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Suara hati kita bergema. Oke guys, kita udah dalam. Kita mau lihat ada apa aja di dalam sini. Yuk, ikutin terus keseruan kita. Baik pemirsa, bisa kalian lihat di belakang saya di sini ramai sekali pengunjung yang datang. Juga ada beberapa fasilitas seperti kacang rumah, sekolah, dan toilet. Bagian dalam Monas tidak hanya berfungsi sebagai tugu, tetapi juga menyimpan museum dengan deretan diorama perjalanan sejarah Indonesia, ruang kemerdekaan yang megah dengan naskah proklamasi, serta akses lift yang mengantarkan pengunjung menuju puncak untuk melihat panorama Jakarta. Di dalam Monas terdapat beberapa bagian penting. Yang pertama, ruang kemerdekaan. Di dalam ruangan ini terdapat cawan Monas yang menyimpan naskah asli proklamasi kemerdekaan, lambang negara, serta peta kepulauan Indonesia berlapis emas. Yang kedua, Museum Sejarah Nasional Indonesia. Berada di bagian bawah Monas, menampilkan diorama perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari zaman kerajaan sampai masa kemerdekaan. Yang ketiga, ruang pandang atau dek observasi. Terletak di puncak Monas dengan ketinggian sekitar 115 meter. Dari sini pengunjung bisa melihat pemandangan kota Jakarta dari atas. Saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Mbak berasal dari mana? Dari Tangerang, tapi lagi tinggal di Jakarta. Saya izin bertanya, Iya, boleh. dari sekian banyaknya wisata di Jakarta, kenapa Mbak pilih ke sini? Nah, deket aja di rumah, terus biaya masuknya kan nggak ada, jadi gratis, murah-meriah. Seru buat bisa ngajak anak main. Rekomen. Iya, ada sih. Mbak berkunjung dari sini dari jam berapa? Pagi jam 8. Iya, harusnya lebih pagi, udah siang jam 8. Ya panas. Iya. Iya Mbak, makasih ya. Iya. Bertanya. Ya, boleh. Di sini banyak mobil-mobil. Ini buat apa ya? Kalau ini dalam rangka gelar Alsita sekalian melanjutkan hari ulang tahun HUT TNI. Oh, Tanggal 5 Oktober nanti. 5 Oktober nanti. Iya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kami bertiga sebagai reporter izin pamit undur diri. Sampai jumpa. Saya Nina Nurul Aini melaporkan dari Balaraja. Sekian dan terima kasih.